Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi SQL lanjutan. Jadi mana topik ini sangat penting untuk mahasiswa maupun praktisi IT, karena SQL bukan hanya sekedar mengambil data, tapi juga mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Kita akan bahas tentang join, subquery, fungsi agregat, group by, having, hingga membuat laporan penjualan dari kasus nyata. Untuk yang pertama itu ada join. Join itu berupa inner, left, and right. Join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan relasi. Ada 3 jenis join utama. Yang pertama itu ada inner join, yang dimana hanya menambahkan data yang punya pasangan di kedua tabel. Contoh, hanya customer yang pernah melakukan transaksi. Ini contoh SQL-nya. Yang kedua itu ada left join, yang dimana itu menambahkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan. Jadi semua customer akan tampil termasuk yang belum pernah order. Ini contoh SQL. Yang ketiga itu ada rect join, yang dimana menambahkan semua data dari tabel kanan. Artinya semua order harus tampil meskipun tidak ada data dari customer. Ini contoh SQL. Untuk bagian yang kedua itu ada subquery. Subquery adalah query di dalam query, biasanya digunakan untuk kebutuhan kompleks. Contoh, ini contoh customer dengan total belanja terbesar. Ini SQL teman. Terus untuk contoh SQL yang produk yang tidak pernah terjual ini. Bagian tiga itu ada fungsi agregat. SQL menyediakan fungsi agregat untuk meringkas data. Contoh yang pertama itu ada count, itu untuk menghitung jumlah data. Untuk yang kedua itu ada sum, itu menjumlahkan nilai. Yang ketiga ada AVG, itu untuk menghitung rata-rata. Keempat ada max, itu mencari nilai terbesar. Yang kelima itu ada mix, mencari nilai terkecil. Contoh SQL. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan untuk bagian di SQL-nya ya. Kita pergi ke kasir, ke penjualan. Pertama kita penjualan online, terus kita masukkan SQL tadi teman-teman. Kita masukkan bagian inner. Apakah dia berhasil? Nah, itu dia inner. Di sini inner disebutkan adalah menambahkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Ini berikut dari data di kedua tabel tersebut. Terus untuk selanjutnya di bagian left join. Di bagian left join kita langsung tambahkan saja. Terus tadi apa, dengan bagian untuk menambahkan semua data tabel kiri meskipun tidak ada pasangan. Oke, di sini saya langsung saja. Dan ini untuk tabel kirinya. Sini sudah berhasil ya. Lanjut langsung ke rect join. Kita salin saja karena sudah ada. Dan di rect join itu untuk menampilkan semua data tabel kanan. Langsung kita coba. Dan ya, ini dia data tabel kanannya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke subquery. Ini dia untuk subquery-nya. Subquery untuk materi subquery itu query di dalam query atau sama dengan nested query. Ini tadi customer dengan total belanja terbesar ya. Terus untuk selanjutnya kita ke produk yang tidak pernah dijual. Kita cek juga untuk subquery-nya. Langsung saja tempelkan. Dan kita, ini dia untuk produk-produk yang tidak pernah terjual. Selanjutnya kita pergi ke fungsi agregat. Fungsi agregat, kita langsung saja kita coba, kita tes apakah berhasil. Untuk fungsi agregat nih teman-teman, berhasil ternyata. Untuk fungsi agregat sebentar.
fungsi yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data banyak baris dan menghasilkan satu nilai ringkasan atau summary value. Itu artinya selanjutnya kita langsung ke group behaving. Kita buka word it. Boom. Ini dia untuk group behavingnya. Oke, terima kasih. Itu tadi praktik SQL dari saya. Terima kasih telah menonton. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk bagian view, index, dan trigger. Untuk di bagian trigger, kemungkinan saya tidak mempraktekkan karena saya belum sepenuhnya tahu ya teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke view. Untuk view di sini kita salin saja karena sudah ada. Dan kita tempelkan apa bersih atau tidak. Oh, tidak ada karena di sini sudah ada view-nya. Kita lanjut saja langsung ke bagian untuk menggunakan view-nya teman-teman. Tadi karena sudah ada view-nya, jadi kita langsung lanjut saja ke bagian menggunakan view-nya. Dan ini dia tampilan view-nya. Di sini view itu disebutkan itu untuk menyederhanakan query kompleks. Terus untuk keamanan membatasi akses data, dan yang ketiga itu reusability query. Terus selanjutnya kita indeks. Lanjut ke indeks. Di sini indeks adalah mempercepat pencarian data. Langsung saja menggunakan indeks. Dengan indeks langsung saja. Untuk tanpa indeks, ini dia indeksnya. Untuk yang menambahkan indeks, ini karena sudah ada indeksnya, kita lanjut aja ya. Indeks ya teman-teman, laporan penjualan. Terus untuk menguji ulang query, langsung salin dan tempel saja ya, karena sudah ada. Ini dia untuk uji ulang query-nya sudah berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. 2000 years later. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi SQL lanjutan, yaitu view, index, dan trigger. Tiga fitur ini sangat penting untuk optimasi query, menyederhanakan laporan, dan menjaga integritas data dalam sistem database. Kita akan bahas konsep, contoh, serta penerapan di dunia nyata. Untuk bagian pertama itu ada view, itu virtual table. View adalah tabel virtual hasil dari query. View digunakan untuk menyederhanakan query yang kompleks, membatasi akses data demi keamanan, dan memudahkan penggunaan ulang query. Ini untuk contoh membuat laporan penjualan dengan view. Contoh SQL ya teman-teman. Untuk yang bagian kedua itu ada index, yaitu optimasi performa. Indeks berfungsi mempercepat pencarian data. Analogi sederhananya seperti daftar isi pada buku, sehingga kita tidak perlu membaca semua halaman untuk menemukan informasi. Ini contoh query tanpa indeks. Dan ini juga contoh query jika ditambahkan indeks. Untuk bagian ketiga itu ada trigger, otomatisasi database. Trigger adalah aksi otomatis yang dijalankan saat terjadi insert, update, atau delete. Trigger biasanya digunakan untuk validasi data atau menjaga integritas database. Ini contoh validasi agar kuantitas tidak boleh negatif. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk bagian view, index, dan trigger. Untuk di bagian trigger, kemungkinan saya tidak mempraktekkan karena saya belum sepenuhnya tahu ya teman-teman.
Kita langsung aja lanjut ke view. Untuk view di sini kita salin saja karena sudah ada, dan kita tempelkan apa berhasil atau tidak. Oh, tidak ada karena di sini sudah ada view-nya. Kita lanjut saja langsung ke bagian untuk menggunakan view-nya, teman-teman. Tadi karena sudah ada view-nya, jadi kita langsung lanjut saja ke bagian menggunakan view-nya. Dan ini dia tampilan view-nya. Di sini view itu disebutkan itu untuk menyederhanakan query kompleks, terus untuk keamanan, membatasi akses data, dan yang ketiga itu reusability query. Terus selanjutnya kita lanjut ke indeks. Di sini indeks adalah mempercepat pencarian data. Langsung saja menggunakan indeks. Indeks langsung saja. Untuk tanpa indeks, ini dia indeksnya. Untuk yang menambahkan indeks, ini karena sudah ada indeksnya, kita lanjut aja ya. Indeks ya teman-teman, laporan penjualan. Terus untuk menguji ulang query, langsung salin dan tempel saja ya, karena sudah ada. Ini dia untuk uji ulang query-nya sudah berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. 75 years later. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas salah satu materi penting dalam database, yaitu transaksi, asset, locking, dan deadlock. Materi ini sangat relevan untuk sistem perbankan, e-commerce, maupun aplikasi kasir karena menyangkut konsistensi dan keamanan data. Yang pertama itu adalah transaksi. Transaksi adalah sekumpulan operasi SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Prinsipnya, semua perintah harus berhasil semua, commit atau gagal semua rollback. Ini contoh transfer uang SQL. Untuk yang kedua, yaitu perintah dasar transaksi. Perintah penting dalam transaksi, yaitu yang pertama start transaction, yaitu memulai transaksi. Yang kedua, commit, menyimpan perubahan. Ketiga, rollback, membatalkan perubahan. Keempat, save point, titik simpan sementara. Dan kelima, rollback to save point, itu kembali ke titik tertentu. Ini contoh penggunaan save point pada SQL. Untuk selanjutnya adalah konsep asset. Asset adalah prinsip utama agar transaksi berjalan dengan benar. Yang pertama itu adalah atomicity. Transaksi harus all or nothing. Jika gagal, semua dibatalkan. Yang kedua itu adalah konsistensi. Data harus tetap valid sesuai aturan, misalnya saldo tidak boleh negatif. Yang ketiga itu adalah isolation. Transaksi tidak saling mengganggu, seolah-olah berjalan sendiri. Yang keempat itu adalah durability. Data yang sudah commit tetap aman walaupun sistem crash. Ada contoh kasus ATM, misalnya transfer 1 juta harus memenuhi keempat prinsip ini agar saldo tetap konsisten dan aman. Yang keempat itu ada logging. Logging adalah mekanisme untuk menguji data sementara agar tidak diakses bersamaan oleh banyak transaksi. Tujuannya itu mencegah data rusak, menghindari race condition, dan menjamin prinsip asset, terutama isolation. Jenis logging itu ada dua. Yang pertama itu adalah share log. Banyak user bisa membaca data yang sama, tetapi tidak boleh menulis. Yang kedua itu adalah exclusive log. Data dikunci penuh, tidak bisa dibaca atau ditulis oleh transaksi lain sampai selesai. Bagian kelima itu adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua transaksi saling menunggu kunci yang dipegang satu sama lain, sehingga keduanya masuk total. Contoh, C1 menguji data rekening ID lalu menunggu ID 2. Yang kedua, session 2 menguji data rekening 2 lalu menunggu ID 1. Hasilnya keduanya saling menunggu dan tidak bisa lanjut. Solusi. Database biasanya mendeteksi deadlock
dan membatalkan salah satu transaksi. Cara pencegahan: gunakan urutan akses data yang konsisten, buat transaksi sesingkat mungkin, gunakan log secara bijak, dan manfaatkan timeout. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang transaksi, exit, locking, and rollback. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke transaksi ya, start transaksi. Kita di sini ada salinannya. Kita coba apakah berhasil, teman-teman. Kita salin, kita tempelkan langsung, dan dum. Oh iya, untuk ininya kita masih segini ya saldonya, lihat ya teman-teman, 999.990.000, untuk selanjutnya tuh 10 juta dan 100.000. Nah, di sini kita akan menambahkannya lewat apa? Lewat start transaction. Oke, sini ini fungsi commit ini artinya itu berhasil ya teman-teman, kalau commit atau tersimpan istilahnya. Selanjutnya kita coba apakah ada perubahan untuk saldonya. Nih, tadinya 990.000, sekarang jadi 1.490.000. Untuk selanjutnya tadinya 10 juta, sekarang jadi 15 juta. Untuk yang ketiga, karena tadi kita tidak ada bagian ketiga ber-ID-nya, jadi kita di sini masih tetap yang nilai teman-teman, masih tetap nilainya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke bagian rollback. Ini rollback itu artinya transaksi gagal atau tidak tersimpan. Untuk di sini kita langsung saja ganti saja langsung rollback. Dan kita lihat apakah ada perubahan. Di sini tidak ada perubahan teman-teman, tidak ada bertambah, tidak ada mengurang, dan masih sama saja, berarti transaksi gagal. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke bagian deadlock. Untuk deadlock kita pertama-tama kita harus menyiapkan terminal dulu teman-teman, 2 terminal. Terminal kita langsung saja kita lewat sini, kita buka shell, dan untuk lagi kita buka shell 2 kali. Jadi kita di sini double tap. Selanjutnya kita MSQL root, kita langsung di sini salin ya SQL-nya, salin untuk dua-duanya di sini, salin, dan di sini juga salin. Oke, di sini udah connect DB-nya, kita arahkan dulu dia mau ke mana, table mana. Kita kan ke table bank, jadi kita langsung saja arahkan ke use DB bank. Dan untuk selanjutnya juga kita arahkan untuk ke use DB bank. Oke. Sepertinya di sini sudah, nah di sini sudah ada. Langsung saja kita lanjut ke bagian deadlocknya. Selanjutnya kita langsung transaction aja, dua langsung apa? Apakah berhasil? Anyway, oke. Langsung saja. Untuk yang selanjutnya kita transaksi yang ini. Apakah dia berhasil? Di sini terjadi deadlock ya teman-teman, atau gagal. Kita tunggu coba. Apakah dia berhasil? Di sini terlihat masih stuck, berarti di situ tanda tidak berhasil ya teman-teman. Atau istilah lain deadlock, terkunci. Itu dia video tutorial praktek dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. 3 days later. Sudah menyelesaikan 3 materi penting dalam pembelajaran basis data. Yang pertama, kita belajar SQL lanjutan dengan konsep subquery, fungsi agregat, group by, dan having. Semua ini membantu kita mengolah data menjadi laporan yang bermanfaat. Yang kedua, kita membahas view, index, dan trigger. View menyederhanakan query,
indeks mempercepat performa pencarian, dan trigger menjaga integritas data secara otomatis. Yang ketiga, yaitu kita mendalami transaksi, exit, logging, dan deadlock. Konsep ini memastikan data tetap konsisten, aman, dan sistem database berjalan stabil meskipun banyak transaksi dilakukan secara bersamaan. Kesimpulannya, ketiga materi ini saling melengkapi. SQL lanjutan memberi kita kemampuan analisis, indeks trigger, memberi optimisasi dan validasi, sedangkan transaksi exit, logging, dan deadlock menjamin keadilan sistem. Dengan menguasai semuanya, kita bisa membangun sistem database yang efisien, aman, dan siap digunakan di dunia nyata, seperti e-commerce, perbankan, maupun aplikasi kasir. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus berlatih agar semakin mahir. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe